Sahabat muslim, pastinya sering di antara kita menggunakan alarm di handphone agar terbangun tepat waktu di esok hari. Perbuatan ini merupakan sikap berbaik sangka kepada Allah, karena dengan mengaktifkan alarm, kita berkeyakinan esok pagi Allah menghidupkan kita kembali setelah tidur. Banyak dalil dan ulama aswaja berpendapat bahwa tidur serupa dengan kematian, karena ruh sama-sama keluar dari jasad. Bedanya saat tidur, Allah mengembalikan ruh kita saat terbangun. Sedangkan di saat kematian, Allah tidak mengembalikan ruh orang tersebut. Hal itu digambarkan jelas di dalam doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kepadanya lah kebangkitan hari kiamat. Jadi jelaslah bahwa tidur merupakan kematian sementara. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur setiap kita bangun tidur, karena atas rahmat Allah, kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini. Lalu pertanyaannya, kemanakah ruh kita saat tidur? Jawaban mengenai hal tersebut bisa kita temui dalam surat Az-Zumar ayat 42 yang menyebutkan bahwa jiwa-jiwa manusia, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal di waktu tidurnya, ada dalam genggaman Allah. Di dalam Islam sendiri, ternyata ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk tidur. Tentunya di balik hal tersebut, ada hikmah dan kebaikan di dalamnya. Adapun waktu makruh tersebut diantaranya, yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Tidur pada waktu tersebut mengakibatkan kita melewatkan rezeki yang dibagikan Allah di pagi hari. Oleh karenanya, Nabi pernah bersabda agar kita menjemput rezeki pagi lewat hadis berikut. Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Waktu makruh kedua ialah tidur saat maghrib dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Hal ini terlarang karena dikhawatirkan orang yang bersangkutan melewatkan waktu sholat maghrib yang terhitung pendek, serta sholat isya yang memang dekat dengan waktu tidur malam. Adapun dalilnya dalam hadis berikut ini, bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Waktu makruh ketiga ialah tidur setelah makan. Hal tersebut menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan, khususnya pencernaan, dan dapat menimbulkan diabetes serta penyakit lainnya. Adapun dalilnya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah kalian langsung tidur setelah makan, karena dapat membuat kalian menjadi keras. Sedangkan mengenai larangan tidur setelah asar yang sering kita dengar dalilnya, siapa yang tidur setelah asar lalu hilang akalnya atau menjadi gila, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis tadi menurut kesepakatan para ulama merupakan hadis palsu, karena Khalid, salah seorang perawi hadisnya, adalah seorang pendusta. Jadi tak mengapa bila seseorang tidur setelah sholat di waktu asar. Menurut Syekh Ibnu Ba'as rahimullah, hal tersebut kembali ke hukum asal perkara duniawi, yaitu mubah, alias boleh saja dilakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Sebelum tidur, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pertama, beliau itu berwudu. Jadi pemahamannya Rasulullah SAW itu paham betul bahwa ketika beliau tidur bisa jadi tidak bangun lagi. Nah, karenanya beliau ingin meninggal atau misalnya tidak bangun lagi, wafat itu dalam keadaan yang suci. Nah, kita sebaiknya juga sama, kita mengambil wudhu. Setelah itu beliau membersihkan tempat tidurnya, menggibas tempat tidurnya, ya. Mungkin nanti ada serangga-serangga kecil yang tidak terlihat, ya, supaya enak dibersihkan dulu. Nah, setelah itu kemudian membaca doa tadi, ya, membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut atau Bismika amut. Nah, setelah itu kemudian ada beberapa doa-doa yang biasa Rasulullah SAW itu dawamkan. Pertama, ada ayat kursi, ya. Biasanya beliau juga membaca ayat kursi. Dan kemudian selain itu juga beliau membaca 3 kul, surat-surat pendek, ya. Nah, 3 kul ini
surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, ya. Nah, setelah kemudian membaca 3 kul ini, Rasulullah SAW meniupkan, ya, meniup kepada kedua tangannya dan mengusap ke seluruh badannya, mengusap seluruh badan. Nah, ini dipahami agar supaya terlindungi dari semua seluruh potensi-potensi yang kemudian mengganggu, membahayakan dan lain-lain. Ya, jadi 3 kul ini kan juga menolak bala, 3 kul itu dari sihir dan dari segala sesuatunya. Ya, nah, jadi kita biasakan juga sama, kita usapkan semuanya dan kemudian jangan lupa miringkan ke sebelah kanan, ya. Miring ke sebelah kanan kita. Kenapa? Ini hikmahnya ternyata kalau kita tidur itu memiring sebelah kiri, jantung kita itu akan berat gitu ya, tertimpa sama badan kita karenanya miring ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat bagaimana seseorang yang kalau misalnya wafat dikuburkan itu sama tuh, miring sebelah kanan dan menghadap kepada kiblat. Nah, artinya apa? Hikmah sebelum tidur ini bisa kita pahami bahwa Rasulullah SAW itu memahami bahwa beliau menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah yang menggenggam jiwa. Ya, apalagi doa setelah bangun ini sangat nyambung sekali. Apa itu? Kalau kita lihat, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur. Jadi segala puji bagi Allah yang telah membangunkan, menghidupkan ahyana. Dari apa? Dari kita dalam kondisi yang tidur, dalam kondisi mati. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Nah,